Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kasus-kasus yang ada pada peserta didik. Sebelum kami membahas mengenai materi lebih lanjut atau menyampaikan hasil lebih lanjut, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok yang pertama, ada Baits Wahyu. Dan yang kedua, Nurestu Hartanto Legowo. Ketiga, ada Nindi Wahyuningsih. Dan yang keempat, ada Zulfa Aini Kusuma Wardani. Baiklah, mari kita mulai saja memasuki kasus yang pertama. Kasus yang pertama yaitu, bayangkan jika Anda adalah seorang guru seni budaya di kelas 10. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai teknik menggambar bentuk, yakni menentukan gelap terang. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat menentukan gelap terang dan volume bentuk benda. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Dan sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan hasil diskusi kami pada kasus yang pertama, siswa mampu memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru, karena pada fase ini siswa sudah memiliki daya rekam yang cukup kuat, sehingga dengan mengamati teknik yang bersifat prosedural, peserta didik telah menguasai atau mencermati konsep urutan atau langkah-langkah menentukan gelap terang dan volume, serta bentuk benda dalam menggambar dengan baik. Besar kemungkinan ia akan mampu menyelesaikan soal-soalnya. Pada kasus yang pertama, metode yang digunakan adalah metode demonstrasi. Metode ini menerapkan teori belajar secara behavioristik, yang mana guru sebelum menyampaikan materi menyusun langkah-langkah operasional sebagai instruksi untuk mengerjakan soal dan meminta peserta didik mengulanginya dengan soal yang sama. Kasus 2. Danu adalah seorang guru seni budaya di kelas 7. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa menyanyi unisono dengan teknik pernafasan yang benar. Danu sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan pada kasus kedua. Menurut Anda, apa yang dapat Danu lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pada kasus yang kedua, siswa masih melalui tahap memahami, sehingga guru perlu memberikan pengalaman baru pada peserta didiknya dan memberikan pembelajaran secara intensif tentang bagaimana mengenal dan mempelajari hal-hal baru agar para peserta didik terbiasa melakukan hal-hal baru tersebut. Pada kasus kedua, metode yang digunakan adalah metode menciptakan hal-hal baru dan menggunakan teori behavioristik untuk tujuan memfokuskan perubahan pada perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, memasuki kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran seni budaya. Ia hendak mengajarkan materi apresiasi seni pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi paduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang karya-karya seni yang ada di luar negeri. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda.
yaitu Made memberikan contoh teks deskripsi beberapa seniman dan karya-karya seni khas di Bali. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pada pembelajaran yang Made terapkan, ia menggunakan teori belajar secara konstruktivisme. Karena Made memperlihatkan contoh karya-karya seniman di Bali melalui contoh yang diberikan Made, peserta didik dapat menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual secara sederhana. Peserta didik juga mampu berpikir mandiri dan kritis. Tugas Made atau guru memberikan dorongan pada peserta didik agar mereka mampu menemukan identitas intelektual mereka. Terima kasih.